Bukan, waktu Bayi Haikal ngomong komunis diketawain, ini komunis sudah mati, itu hanya berpikir bahwa komunis itu hanya ada di Eropa, Soviet dan Eropa Timur. Ini sudah berantakan, ngapain lagi ketakutan sama komunis? Kita lupa bahwa Cina itu komunis. Oh iya. Dan sekarang ini kekuatannya itu luar biasa besarnya. Dan sekarang dunia baru sadar bahwa musuh terbesar umat manusia di bumi itu adalah komunis. Dan di buku itu juga dia mengakui ketika Pak Harto bertanya, Bapak cabut Pak kata-kata Nasakom itu, selamatlah Bapak. Itu tahun 65 Pak Harto ngomong begitu sama Bung Karno. Apa Bung Karno bilang? Sesudah G30S? Sudah G30S, cabut, saya Bapak akan terbela, akan terselamatkan. Lihat kan, yang paling melawan PKI paling sangar kan NU. Jangan pernah merasa paling benar sendiri, karena kebenaran itu adalah milik penguasa. Jangan pernah merasa paling agamis sendiri, karena apa? Karena mereka yang tidak punya agama akan marah. Jangan pernah merasa paling Pancasilais, karena apa? Karena hanya mereka yang mengucapkan saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah mereka yang paling Pancasilais. Komunis tidak bisa hidup sendiri. Komunis tidak bisa berdampingan dengan ideologi lain. Berarti Soekarno mau nyoba-nyoba kan berarti kan? Atau dia bereksperimen? Saya kira waktu Soekarno bikin Nasakom itu tahun 60-an itu sudah kejadian pembantaian komunis terhadap kelompok lain kayak di Rusia, di Cina juga, yang kalau Pol Pot kan di Kamboja baru, tapi di Korea sudah Pembantaian yang dilakukan komunis. yang dilakukan oleh komunis. Artinya komunis itu punya track record membantai. Kan sejak awal Membantai yang berbeda. Iya, bahkan dalam menggulingkan kekuasaan kan, masuk yang di Rusia itu kan awal-awal kan di situ. Lenin waktu menggulingkan Nicholas Tsar. Nah jadi misalnya ada filmnya tuh bagus, Rasputin. Iya, Rasputin. Jadi komunis itu memang anti terhadap yang berbeda. Kalau yang ada di seputar dia yang berbeda pasti dibantai. Termasuk di medsos ya, kalau berbeda tuh dibantai. Ya. Nah itu ciri-ciri, memang ciri-ciri. Iya benar. Ciri-ciri komunis ya seperti itu. Iya, sehingga saya juga ketika saya mempelajari kenapa Soekarno punya ide Nasakom, kan nggak mungkin. Jadi secara kimia itu nggak mungkin bersatu. Bersatu dengan siapapun, ideologi manapun. Dan terbukti kan memang tidak bisa bersatu. Iya. Nah saya contoh lagi misalnya kayak Mao Zedong ketika berkuasa di Cina. Awal-awal sih baik hati dia pakai langkah jurus kita biarkan 100 bunga tumbuh. Maksudnya dia lihat dulu nih siapa aja nih yang berbeda sama gua. Setelah itu, setelah tahu pada bermunculan yang berbeda-beda, wah ini mumpung demokrasi nih kita bebas. Pada muncullah bunga-bunga itu. Habis itu ditutup, close, bantai semua. Revolusi kebudayaan, pembantaian. Habis itu close, semua jadi komunis. Dan karakter komunis itu memang seperti itu. Nah, ketika kita ngomongin komunis pas bulan September lagi, Be. Wah, ini dia viral nih. Nah, ketika kita tempo hari Babe Haikal ngomong awas komunis, kan diketawain orang. Apa sih komunis sudah mati juga? Kita pikirnya kan komunis itu hanya ada di Eropa. Hanya ada di Uni Soviet yang sudah berantakan, sudah bubar, kemudian di Eropa Timur. Di China. Enggak, Cina enggak ada. Partainya ada, kan? Bukan, waktu Bayi Haikal ngomong komunis diketawain, ini komunis sudah mati, itu hanya berpikir bahwa komunis itu hanya ada di Eropa, Soviet dan Eropa Timur. Ini sudah berantakan, ngapain lagi ketakutan sama komunis? Kita lupa bahwa Cina itu komunis. Oh iya. Dan sekarang ini kekuatannya itu luar biasa besarnya. Dan sekarang dunia baru sadar bahwa musuh terbesar umat manusia di bumi itu adalah komunis. Akibatnya sekarang Trump, Amerika, dan sekutunya di Eropa mulai sadar bahwa kita harus keluar dari cengkeraman komunisme. Itulah sebabnya kemudian mulai muncul perlawanan-perlawanan mengisolasi gerak-gerik komunis. Kenapa menakutkan?
Karena mula-mula itu ketika Deng Xiaoping bikin reformasi di Cina itu, Deng Xiaoping bilang, gua mau ngidupin rakyat gua lah yang 1 miliar lebih, ekonomi tolong dibantu sama Barat. Habis itu nanti kalau sudah makmur semua kan kita bisa berdemokrasi. Itu janji Deng Xiaoping ke Barat, ke Amerika, karena itu dibantu terus. Indonesia juga dipaksa untuk buka hubungan diplomatik dengan Cina zaman Soeharto, itu dipaksa sama Amerika itu. Kenapa semua? Nah, kemudian baru nyadar itu kemarin itu ketika keuntungan ekonominya itu tidak untuk membangun demokrasi tetapi membangun persenjataan. Baru Amerika gerah. Ini kalau kita biarkan 10 tahun lagi aja sudah menguasai dunia persenjataannya, sudah ekonominya. Amerika aja bisa dikibulin apalagi kita, weh. Jadi Mas Adi, apa namanya? Yang tadi pertanyaannya Bang Dhani itu, kok Bung Karno begitu gitu ya? Kok begitu? Kalau saya ngeliatnya agak sedikit beda. Jadi begini. Dulu Bung Karno itu adalah presiden, panglima tertinggi, presiden seumur hidup, mandataris MPR, dan apa namanya satu lagi? Dan itu mesti disebut semua. Ini panglima besar revolusi. Pemimpin besar revolusi. Itu disebut semua. Jadi misalnya kepada yang terhormat Pak Presiden, kurang nggak boleh. Paduka yang mulia. Kepada yang terhormat Paduka yang mulia, Presiden seumur hidup, Panglima, sebut semua. Dan kemudian itu dengan rasa kebapaannya, dia tuh mau merangkul semua. Saya baca di buku Bung Karno Mencari dan Menemukan Tuhan. Dia tuh pengen merangkul, dia tuh kepengen tuh yang kaum agamis, lu anak-anak gue semua, sini, anak-anak gue semua gitu. Namun dia lupa dengan yang karakter. Bang Adi katakan tadi, bahwa komunitas nggak bisa bersatu. Dan di buku itu juga dia mengakui ketika Pak Harto bertanya, Bapak cabut Pak kata-kata Nasakom itu, selamatlah Bapak. Itu tahun 65 Pak Harto ngomong begitu sama Bung Karno. Apa Bung Karno bilang? Sesudah G30S? Sudah G30S. Cabut, saya Bapak akan terbela, akan terselamatkan. Apa kata Bung Karno? Saya malu diketawain dunia. Jadi ada unsur gengsi, betul ya Bang Adi ya? Ada unsur gengsi. Mestinya udahlah, stoplah Nasakom itu. Karena kan kalau masih mempertahankan Nasakom, komi ini, maka rakyat itu akan bergerak. Dan nasihat dari Pak Harto itu diabaikan oleh Bung Karno. Tercetuslah eksponen 66 yang menurunkan dan meminta Bung Karno bertanggung jawab atas besarnya komunis karena dia yang angkat untuk Nasakom itu. Tapi jangan takut, Nasamen ini berbeda dengan itu. Beda. Dulu kalau Nasakom kan dulu nasionalis agama dan komunis kan. Nasionalisnya PNI, ya kan? Iya. Agamanya siapa waktu itu? NU. Oh, Partai NU ya. NU. oh. Siapa waktu itu NU-nya? Ada nggak nama-namanya? Idam Khalid ada Kiai Wahab Hasbullah. Yang paling itu Idam Khalid juga ya? yang paling dekat Kiai Jawab Hasbullah itu sebagai representatif dari Kiai Hasyim Asy'ari pada waktu tahun 49 ya. Tahun 45 juga. 45 ya itu sampai 22 Oktober. Ketika Nasakom itu 22 Kiai Wahab Oktober Hasbullah. itu. 22 Oktober tahun 65 beliau bersama Kiai Hasyim Asy'ari bersama Kiai Wahab mencetuskan untuk membela Soekarno dengan cara resolusi jihad itu. Itu setelah NU keluar daripada Masyumi ya? Itu Sebelum. yang resolusi jihad kan 45. Enggak, yang itu tadi, yang Nasakom. Sebelum. Iya kan? Setelah keluar dari Masyumi itu. Setelah dong keluar. Setelah keluar, mungkin menurut saya. Setelah keluar dari Masyumi dan setelah Masyumi dibredel, baru muncul lah itu. Karena yang mempertahankan, yang ngotot itu tuh ya Masyumi. Jadi Bung Hatta, Buya Hamka ditangkap dulu, Safruddin tangkap dulu. Siapa lagi yang ditangkap itu? Itu orang-orang Padang semua tuh. Itu tangkap-tangkapin sama Bung Karno tanpa pengadilan, tanpa proses. Agus Salim enggak ya? Enggak ya? Agus Salim enggak. Jadi Bung Karno, Safruddin, Buya Hamka, Safruddin, Syahrir, Pak Nasir, Yunan Helmi Nasution, itu semua ditangkap-tangkapin. Lalu kemudian muncullah Nasakom, gitu. Jadi waktu itu harusnya udah mulai curiga kenapa NU keluar daripada Masyumi ya. Nah waktu itu memang ada kontroversi dan jadi dianggap NU itu menjilat pemerintah karena itu NU mendukung Nasakom. Tapi ini berarti pembelaan ini sekarang nih. Gak apa-apa. Jadi ketika saya tahu, saya pelajari Wahab Hasbullah. Wahab Hasbullah itu orang yang
strategis, tough, Iya. kuat, sama duet sama Idam Khalid. Dia tahu karena dia punya karakter, punya integritas, dia masuk dulu untuk memecah ini kebuntuan politik itu. Jadi masuk dulu, dia lihat dulu pemetaan komunis-komunis itu, baru setelah itu kita lihat kan yang paling melawan PKI paling sangar kan NU. Jadi dia tahu kapan masuk, kapan keluar. Nah, jadi karakter pemimpin NU waktu itu punya integritas, punya sikap politik, jadi gak ada masalah. Ini bagian dari strategi aja. Perjuangan. Kalau seandainya waktu itu dua tokoh besar NU itu tidak mau ikut Nasakom, apa yang terjadi? Punya analisa nggak, Bib? Bung Karno langsung jatuh karena nggak didukung oleh Partai Islam. Bertahannya dari mulai kata-kata Nasakom sampai tahun 65 atau 66 itu karena menyisipkan agama di situ. Karena masyarakat udah capek ketika Bung Karno memenjarakan. Punya bayangan nggak seandainya waktu itu dua tokoh NU itu tidak bergabung dalam Nasakom, apa yang akan terjadi kepada nasib Nasakom pasti nggak ada kan? Tapi kalau saya pelajari lagi, baca lagi cerita dari Gus Dur juga, bahwa waktu itu komunis memang sangat kuat. Dia masuk ke Soekarno, masuk invitasi ke angkatan-angkatan kepolisian, terutama Aidit kan sangat dekat dengan polisi. Kemudian sebagian tentara. Aidit sangat dekat dengan polisi. Dan Angkatan Udara. Angkatan Udara. Jadi udah banyak PKI di polisi, banyak PKI di Angkatan Udara. Angkatan Udara. Ada sedikit di Angkatan Darat. Nah, sementara Soekarno dikelilingi oleh mereka. Dengan fakta-fakta bahwa Soekarno bisa membubarkan Masyumi, menangkapin tokoh-tokoh Islam. Ini kan NU yang hanya orang-orang tradisional pasti digampang nyikat, yang bersihnya digampang. Nah, Wahab Hasbullah sama Idam Khalid sama ada lagi yang anak mudanya itu Zuban ZR masuk itu mendukung agar bisa selamat dulu. Subhan ini masih muda tuh Pak Soe. Sangat muda ya, tokoh Ansor dulu. Dia bersama teman-teman pemuda Katolik yang mulai bikin perlawanan terhadap komunis. Nah, Wahab Hasbullah itu sangat orang yang paham strategi. Dia masuk dulu kalau ngelawan dalam kondisi begitu udah mati konyol. Jadi masuk dulu ke situ. Kemudian Kiai Wahab Hasbullah juga lah yang mencetuskan bahwa Soekarno pemimpin presiden seumur hidup. Oh. NU yang menggotong itu. Waktu saya tanya ke Gus Dur, kenapa NU kok begitu ngolor menjilat sama Soekarno? Dia bilang ini agar tidak ada lagi pemilu. Kalau presiden itu boleh seumur hidup kan nggak ada pemilu. Terus maksudnya apa? Kalau ada pemilu PKI kan lebih besar lagi. Absolutely. Jadi untuk mencegah ada pemilu, dibikinlah Soekarno, dipuji-puji Soekarno seumur hidup. Padahal maksudnya bukan itu. Iya, iya. Nah jadi dan harus bisa membedakan kepemimpinan NU masa itu. Kalau ada yang bilang bahwa Pak Jokowi itu mirip Umar bin Khattab, itu sama nggak? Nah ini. Itu sebagian, tapi sebagian lagi ada juga Jokowi itu mirip daripada Abu Bakar. Ya, ada yang mirip. Ada juga yang mengatakan kedermawannya seperti Utsman bin Affan, ya. dan ada juga kecerdasannya seperti Ali bin Abi Thalib. Jawaban saya ya suka-suka lu dah. Nah, tapi begini, jadi saya ingin cerita soal Enggak, itu apakah bagian daripada strategi seperti Wahab Hasbullah tadi itu? Jangan-jangan juga strategi Itu juga. kecerdasannya beliau. Itu kecerdasannya beliau yang ada koneksitas tuh ternyata sama dengan menjadikan Bung Karno presiden seumur hidup. Nah, jadi kalau ngelihat figur ketokohan di NU itu sampai kemudian terakhir itu ketika Gus Dur memimpin NU, kan Gus Dur juga mulai-mulai diketawain ketika mengakomodasi azas tunggal Pancasila. Orang bilang oh, ini dasar NU memang dari dulu memang begitu. Dia nggak lupa bahwa Wahab Hasbullah itu punya karakter, punya integritas. Dia tahu tujuannya. Gus Dur juga punya karakter, punya integritas. Karena itu kan NU yang pertama kali keluar dari orbit Orde Baru. Yang mana Pak? 93? Waktu azas Pancasila. Oh. Azas Pancasila kan ikut seolah-olah ikut mendukung Orde Baru nih. Tapi ketika Gus Dur belum ada tuh berarti kan? Gus Dur azas Pancasila, azas tunggal Gus Dur yang memimpin. Pertama kali tahun 84, 70-an 85 itu
Pak Harto menggaungkan wajib seluruhnya azas tunggal. Dan Gus Dur adalah orang pertama yang langsung mengatakan iya, setuju dengan azas tunggal Pancasila. Tahun 84. Awal-awal kepemimpinan NU Gus Dur. Nah, jadi Ya, awal-awal. Belum mimpin Gus Dur 84. udah jadi tokoh Dulu, NU. Oh, tokoh belum ketua PBNU ya? Belum tokoh. ketua Pada waktu PBNU. itu kan penentangannya kan dengan Kiai Samsul Arifin almarhum kan, ya. gitu. Kiai Asad yang menolak Gus Dur. Iya. Samsul Situ Bondo. almarhum. Situ Bondo 28. Pak Harto kan Kembali nggak ke- mau. kembali ke Ketiga kan, Kito. ketiga kan, ketiga. Kemudian kayak itu kemudian keluar Kembali dari ke P3. Kito. Jadi saya ingin bilang begini bahwa karakter orang-orang NU itu yang tradisional itu kuat. Tapi kan kita lihat track recordnya kayak Wasbullah, Kiai Haji Wasbullah kan track recordnya jelas. Gus Dur dan track record. Jadi Nah, jangan nggak punya track record terus mau ikut-ikut Wahab Hasbullah. Ya, maksudnya kan gitu kan. nah ketika sekarang Track recordnya bubarin pengajian doang, Be. ketika sekarang masuk ke dalam ikut arus kekuasaan, saya bilang ini bagaimana nanti cara keluar dari kekuasaan ini kalau terjadi masalah. Mengingat karakter para pemimpin NU sekarang ini berbeda jauh dengan karakter pemimpin-pemimpin NU yang sebelumnya, yang mengakar ke santri-santrinya, ke pesantren-pesantrennya. Mengakar itu radikal loh. Berarti orang-orang itu sangat radikal loh. Radikal. Radix itu kan Mengakar itu bahasa Inggrisnya radik. Radix mengakar. Ngomong-ngomong soal radikal, udah 15 menit, kita matiin dulu, tunggu yang mau lewat. Sila kebetulan tanggalnya bulannya juga September, jadi kan bersejarah juga gitu Sebentar ya. lagi Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober. Kan. Jadi my question is, tadi dijawabnya satu-satu ya Pak Ardi. Jadi tadi dengan filosofinya, if you cannot beat them, intinya gitu kan, you join them dan merubah. Pepatah Inggris tuh ya. Ya, if you cannot join them, you cannot beat them, you join them. Sun Tzu juga mengatakan itu di Cina kan. Enggak, itu lagunya Queen juga ada. Nah, If you juga. can beat them, join them. Exactly, ada lagunya juga. Nah, menurut Pak Ardi ini sekarang siapa? Sebut aja nama, jangan gamang kalau bisa biar seru. Yang join pemerintah sekarang yang akan bisa merubah juga ini. Question for you. Same question to you. Merubah gimana? Merubah dari dalam. Oh, seperti yang Iya. menjadi menggantikan peran Wahab Hasbullah, Kiai Wahab Hasbullah. Betul. Mantap nih, yang pasti bukan Yakut. Ntar dulu, biar dulu, Nggak kasih mungkin waktu dong. Jadi kan begini. Sebut nama lo. Ada filsuf lama siapa? Lord Acton. Lord Power Acton. tend to corrupt. Absolute power. Absolute corrupt. Itu kan maksudnya adalah bahwa kekuasaan ini memiliki kecenderungan korup. Jadi untuk masuk ke situ orang harus melihat track recordnya. Secara moral kuat apa enggak dia menghadapi godaan itu. Bukan berarti kalau saya masuk kekuasaan saya harus korup karena Lord Acton bilang begitu. Nah, sehingga dengan demikian bahwa sebenarnya siapapun masuk ke kekuasaan bisa tidak korup kalau secara moral kuat. Di Eropa, Amerika misalnya untuk membatasi agar peringatan Lord Acton itu tidak terjadi, maka ditelisiklah silsilahnya. Track recordnya bagaimana dia mengurus rumah tangga, bagaimana dulu waktu kuliah, bagaimana dulu waktu misalnya jadi pemimpin di kampus, kemudian kan di track itu. Karena itu kalau kita melihat kampanye pilpres itu selalu masa lalu diungkap. Ini punya masalah nggak? Kalau dulu punya masalah, kemungkinan sekarang juga akan punya masalah. Nah, itu untuk mencegah itu. Nah, tadi kan pertanyaannya. Kalau misalnya dia calonnya itu misalnya pelaku poligami, dia adil nggak sama istrinya? Nah, bisa adil Kalau adil nggak? sama istrinya berarti dia bisa adil Bisa sama adil. rakyatnya. Nah, karena itu kan foto. Karena itu maafkanlah, kita bisa sekali lagi maafkanlah. Foto keluarga. Jadi Pak muncul. Ardi, nama siapa Pak Ardi yang Nah, sekarang di dalam pemerintah bisa merubah? Jadi kan pertama kalau misalnya pemerintah ini kan punya masalah besar, sebagian besar anggota kabinetnya tidak bisa bekerja. Ini bukan saya ngomong loh.
Itu Presiden Joko Widodo bilang ini tidak punya menteri-menterinya tidak punya sense of crisis. Situasi begini, ekonomi ambruk, pandemi, nggak punya sense of crisis, sehingga Presiden bilang, "Bu, kalian pura-pura sibuk lah biar rakyat itu melihat." Kan itu yang terjadi. Tapi katanya menterinya kan tidak ada visi dan misi menteri, semuanya visi dan misi presiden. Gimana, Be? Ya, menterinya yang kurang bisa menerjemahkan. Nah, jadi kalau kita melihat itu, maka yang ada sekarang ini yang dari luar nih mau masuk, itu kan pertama harus kesepakatan presiden masuk ke kabinet untuk bantu menangani persoalan-persoalan. Nah, yang sudah teruji itu kebetulan teman Dani baik juga, teman saya baik juga, teman Babe Haikal, namanya Riza Ramli. Riza Ramli pernah punya track record, dia masuk ke kabinet kemudian dia bersihkan banyak hal di dalam yang kemudian orang gegeran dibilang tukang bikin gaduh. Itu sorry saya potong. Itu hari ini actually saya masukkan ke IG itu. Jadi pemerintahan Gus Dur selama 2 tahun itu menurunkan kemiskinan tuh sampai 5%. Itu termasuk prestasi yang luar biasa. Padahal Pak Jokowi selama 5 tahun cuma turun 1%. Itu data, itu by data itu. Nggak, di zaman Pak Jokowi kita mesti akui dengan jujur bahwa kemiskinan tuh menurun. Kayak ke bapak, anak cucu. Jadi menurut ke anak cucu. Itu bukan Babe yang bilang loh. Itu dari WA grup sebelah. secara data juga begitu. Jadi Rizal Ramli ya nama yang disebut ya nih ya. Seandainya Rizal Seandainya Ramli masuk ke pemerintah. Jadi kemarin kan Kalau kau tidak bisa mengalahkannya, maka bergabunglah. Iya. Apakah Rizal Ramli sudah bergabung? Belum. Oh, iya, makanya dulu ini pernah masih dari bergabung. luar. Dulu pernah. Iya. jadi tadi waktu Dani cerita itu kan bahwa pemerintahan Gus Dur kan waktu itu bisa menurunkan kemiskinan, Sampai kemudian 5%, selama menaikkan pertumbuhan ekonomi dari minus 3,5 menjadi plus 4, jadi naik sekitar 7 atau 8%. Itu fakta itu ya. Fakta by data. Itu namanya Rizal Ramli, waktu itu dapat kepercayaan full dari Presiden Gus Dur. Nah, kemudian ini juga rupanya sampai juga waktu itu ke Joko Widodo, kemudian dia direkrut juga jadi Menko Maritim, kemudian dia benahi beberapa hal, kemudian dia cegah berbagai masalah korupsi. Jadi kalau saya hitung, dan waktu Rizal Ramli Menko Maritim di kabinetnya Joko Widodo ini, dia bisa menyelamatkan sekitar 1.000 lebih triliun. Contoh misalnya kalau kemarin dia biarkan Garuda membeli pesawat besar, itu sekarang nganggur. Kerugiannya kan luar biasa, apalagi ternyata ada pandemi, pasti akan mangkrak di mana-mana. Kemudian soal listrik yang 35.000 watt kan ternyata berantakan. Kemudian ada beberapa hal lagi yang dia larang juga, kemudian reklamasi dan lain-lain. Itu sudah terbukti, dia sudah bisa melakukan itu. Jadi dia nih baik di dalam maupun di luar sama aja seperti sajaknya Rendra lah. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit, jawabannya adalah seandainya Rizal Ramli masuk ke kabinet. Sudah masuk. Sekarang di luar. Ya. Kalau masuk lagi di kabinet. Agak telat kalau sekarang. Ya, ini jawabannya kurang lebih kalau boleh disimpulkan bisa merubah dari dalam. Begitu kurang lebih. Saya kira kalau sekarang sudah agak terlambat ya. Sudah agak terlambat, kecuali penyakitnya udah jadi kronis. Kecuali dia ditarik kemudian dia kasih kewenangan memformat tim ekonominya sendiri. Oke. Jadi kalau kayak contoh kemarin ini ketika dia Menko Maritim, dia sendirian di situ, dia koordinasi, kan nggak jalan. Akhirnya dia dianggap jadi masalah di kabinet itu, kemudian dipecat, diberhentikan karena tidak bisa kerjasama dengan para koruptor yang ngaco-ngaco itu, diberhentiin. Nah, jadi kalau sekarang misalnya pemerintah mau manggil itu, pasti syaratnya Rizal Ramli, gua kasih kewenangan memilih 5 atau 6 rekan menteri di tim ekonomi, itu baru bisa jalan. Kalau nggak mungkin bisa. Tapi Jokowi tidak akan melakukan hal itu. Babe Haikal mungkin, tapi disebut nama ini kan tadi if scenario. Yang sekarang menurut Babe Haikal di pemerintahan di dalam siapa yang bisa merubah? Ya, kalau menjawab ya di dalam dan mampu merubah dengan cara join ya Pak Prabowo. Berapa triliun yang dihemat semenjak di pertahanan? Dan bukan cuma pertahanan loh, pertanian pun diberi beban kepada beliau. Berapa yang dihemat Pak Prabowo sebenarnya?
kalau saya sebut angka pasti ini banyak sekali yang akan melawan. Oh nggak segitu, nggak segitu, nggak segitu, nggak segitu. Biarlah netizen akan menjawabnya. Berapa triliun yang dihemat oleh Pak Prabowo? Ya. Berarti Babe Haikal sampai sekarang masih keep kontak dengan Prabowo ya? Saya masih sangat percaya bahwa bangsa ini masih punya pemimpin yang hebat, yaitu Pak Prabowo. Masih keep kontak berarti? Masih keep kontak. Dan jangan lupa begini, jangan lupa Bang Rani, begini. Prabowo itu bukan kalah. Dia masuk ke dalam itu, dia mengambil kembali kemenangannya yang diambil oleh orang lain. Kamu ngomong gitu juga kemarin. Perasaan gue juga ngomong gitu juga. Pernah. Kalau aku beda lagu. Pernah. Kalau aku udah. Shit. Oh, aku ngomong di ini ya, di siapa? Sama Sandi. Bukan. Sama siapa? Sama yang cewek itu loh, siapa? Hanum, iya, sama Hanum. Aku udah ngomong juga di YouTubeku. Seperti itu ya. Wawancara. Kira-kira kita ini tidak bisa terlalu banyak berbicara soal Prabowo karena Prabowo itu sedang merebut takdirnya. That's it. Itu bahasa Dia gitu. itu menang Merebut dan dia takdirnya. sekarang sedang masuk ke dalam untuk melaksanakan Kalau kemenangan yang udah diraih. aku kemarin ngomong sama Ustadz Slamet Ma'arif, itu kan bukan takdir kita, Tat. Kita nggak usah baper kan, itu kan takdirnya Prabowo. Dia yang mau merebut takdirnya sendiri, bukan takdir kita, Tat. Jangan. Iya. Saya ngelihat begini. Sama sekali bukan saya menyamakan ya. Tapi tolong jangan disamakan, sama sekali jangan disamakan. Nabi Muhammad itu dia tuh udah jadi pemimpin. Ya udah jadi pemimpin dan tidak ada pemimpin lain selain beliau. Dia Al-Amin, dia dipercaya oleh semua suku. Siddiq Fatona Tabligh Amin udah melekat. Oke, next leader adalah you. Itu udah kesepakatan para pemimpin Quraisy. Next leader itu you. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Oh, bukan lo pemimpin berikutnya. Tapi masih is negotiable. Kau boleh lakukan apapun. Kan ditawarkan semua. Kalau kau pengen jadi harta, a'tainahu mafatihal Ka'bah, aku kasih kunci-kunci Ka'bah lo, kata para pemimpin yang menawarkan ini. Oke lah, you akan jadi pemimpin. Ya, in aroda sultan a'tainahu mafatihal Ka'bah. Kalau kau pengen jadi sultan, aku berikan semua kunci Ka'bah. Kata 5 orang ini loh. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah dan satu lagi Utbah dan satu lagi Umayyah bin Harb. Nah ini nih 5-5-nya datang menyerahkan semua kekuasaan. Umayyah itu kan bapaknya Abu Sufyan. Tapi Umayyah tuannya Bilal nih. Oh. Umayyah tuannya Bilal. Abu Sufyan bin Umayyah. Abu Sufyan bin Harb. Oh. Ya. Abu Sufyan itu ke atasnya. Jadi nah 5 orang ini nih rame-rame datang. Muawiyah ya. Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Iya. Nah, salah, jadi Muawiyah. ini rame-rame ini udah bilang, you are the leader. Ya, kalau kamu pengen harta in kana yuridu malan, kalau pengen harta, a'taina akan kuberikan seluruh harta. Ya, in kana yuridu malan, ja'alnahu aktsarana malan aina. Kami jadikan kau pemilik harta terbanyak di antara kami. Ya, ja'alnahu aktsarana malan alaina. Tapi kan ditolak tuh ya, ditolak. Artinya kekuasaan itu adalah bukan tujuan utama seharusnya. Nah, kesalahan kita itu adalah pengen ke situ. Ciptakan sistem aja, jangan rebut kekuasaan gitu loh. Ciptakan sistem yang mendukung keadilan sosial, dan itu yang dilakukan Nabi, and automatically he is a leader. Andai kata itu diterima oleh Nabi, maka Nabi Nabi pasti benar lah ya. Artinya mungkin salah langkah ketika diterima, kan itu dijaga, ada bani Rabbi, Tuhan yang mendidik aku katanya. Dan bukan cuma itu, yang paling bergengsi itu adalah merubah sistem Quraisy. In arada mulkan, in kana yuridu mulkan malaknahu alaina. Kalau kau pengen jadi raja, niscaya kami angkat kau menjadi raja. Seharusnya diambil, mestinya kalau orang oportunis ya, Oke, ini kesempatan bro, harta di gue, kekuasaan di gue. In kana yuridu jahan, pembuat undang-undang. Kalau sekarang ini kira-kira yang dikasih jadi komisaris lah, itu kan? Itu jadi nabi semua. Yuk pegang.
kau akan jadi segalanya. Tapi apa pentingnya kalau sistem itu nggak dirubah? Maka ketika teman-teman ini mulai menyadari, oh ya nggak boleh kita begitu. Oke, kita dakwah untuk merubah sistem. Dan salah satu yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu adalah merubah sistem di ekonomi dan di pertahanan. Dan kita juga akan merubah sistem di masyarakat untuk menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Next question. Sama jawabnya satu-satu giliran. Nah, di bulan September ini menyambut Hari Pancasila, Kesaktian Pancasila. What would you say untuk netizen di Indonesia untuk bergerak seperti apa sih? Atau orasi seperti apa sih yang konkret gitu ya? Misalnya mau menggerakkan massa jam berapa, di mana, dengan topik apa, ngomong aja langsung. Atau nonton 30 G30S. G30S PKI. Atau nonton itu, bareng, atau bikin film nonton G30, bareng Panglima TNI misalnya. atau bikin film G30S yang baru, yang lebih update, lebih bagus, kan budayawan juga. Gimana menurut Pak Ardi? Jadi ini kan bulan September ini bulan hitam untuk bangsa Indonesia. Kita pernah mengalami situasi tahun 65 itu September, mengalami situasi yang kebayang ini bisa membuat Indonesia hancur lebur, berantakan. Tiba-tiba karena ada Pancasila kemudian selamat. Nah, jadi kita, menurut saya bulan September ini kita renungkan sebagai bulan di mana bangsa ini hampir hancur-hancuran. Kemudian tanggal 1 Oktober itu ternyata tidak hancur-hancuran karena ada Pancasila, kesaktian Pancasila. Bukan kesaktian Trisila kan? Nah, gini Dan, kesaktian Pancasila ini sudah diuji ini Pancasila yang 18 Agustus. Iya. Sudah diuji kesaktiannya. Jadi yang kita peringati tanggal 1 Oktober itu kesaktian Pancasila yang 18 Agustus. Kalau yang diklaim 1 Juni itu belum pernah dicoba. Malah sudah pernah dicoba. Berarti kalau kita bikin meme, siapkah kita menghadapi kesaktian Trisila dan Ekasila? Nah, jadi direnungkan ini. Kemudian kalau soal Pancasila, kan saya berkali-kali bilang sama teman-teman yang di BPIP juga, sama pemerintahan juga, rakyat itu sudah paham Pancasila. Orang Soekarno aja menggali di tempat rakyat. Di dalam kebudayaan kita, kalau digali nih, AL dulu digali DNA-nya itu udah Pancasila. Karena tanah yang dibuat makan itu udah Pancasilanya. Bangsa ini, seluruh rakyat Indonesia sudah Pancasila, DNA-nya itu Pancasila. Dari dulu juga begitu, nggak pernah ada masalah di kita ini. Selalu bisa ada musyawarah di tiap. Sudah final lah, sejak 1945 sebenarnya Pancasila sudah final. Sudah final, tapi gini dah. Jadi sejak zaman dulu tuh sudah, kan Pancasila sudah digali, sudah ada Pancasila. Bahkan sebelum ada kata Pancasila pun sebenarnya sudah ada Pancasila. Embrionya udah ada. Kita udah berketuhanan, kita udah berkemanusiaan. Karena gitu itu kita selalu punya mekanisme menyelesaikan persoalan lewat adat masing-masing. Ada kalau di Maluku, Ambon misalnya ada baku bayi ya. Baku bayi. Di Papua ada bakar batu dan segala macam. Di setiap etnis, setiap wilayah itu punya tradisi untuk menyelesaikan persoalan, dan itu kan sudah Pancasila. Jadi wejangan yang konkret, yang konkretnya apa yang harus kita lakukan from your opinion untuk bulan ini? Kalau masyarakat itu gak usah melakukan apa, lakukan apa yang harus dia lakukan untuk rumah tangganya, untuk keluarganya. Kalau Pancasila itu wajib dilakukan oleh para penyelenggara negara. Jadi tugas, kenapa ada di konstitusi ini, para penyelenggara negara itu kalau mau bikin undang-undang, bikin kebijakan, verifikasi dengan Pancasila dong. Kalau kita mah sudah Pancasila, nggak usah diapa-apain juga ada Pancasila. Nah, jadi dulu waktu saya ngobrol-ngobrol sama Yudi Latif, sebelum ada BPIP nih, saya pikir BPIP itu nanti menjadi verifikasi Pancasila, jadi menggantikan Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Pancasila. Jadi kalau Bang Haikal jadi penguasa, bikin undang-undang, nanti Dhani bilang, Mas Adi, ini undang-undang coba dicek, diverifikasi sudah Pancasila belum, ketuhanannya ada enggak, kemanusiaannya ada enggak, kebangsaannya ada enggak, ini betul enggak ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan perluasan perwakilan. Nah, kayak bikin undang-undang pilkada misalnya, dikirimlah ke Mahkamah Pancasila, oh ini enggak ada sila keempatnya nih, enggak bisa dong. Bagaimana Omnibus Law tuh? Nah, Omnibus Law bagaimana Cipta Karya itu? Omnibus Law ketuhanannya ada enggak, ini sampai ke kelima, keadilan sosial, adil enggak untuk rakyat Indonesia? Kalau enggak ada, adil untuk para pemodal. Jadi kalau nggak ada adil langsung di drop. Jadi maka nggak,
udah nggak penting Mahkamah Konstitusi, justru yang penting Mahkamah Pancasila untuk memverifikasi Berarti kesimpulan semua kesimpulan saya setelah mendengarkan Mas Ardi ini, chaos ini terjadi pertama adalah gara-gara diterbitkannya Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Ya, itu kan yang bikin chaos kan itu. akte itu. Yang kedua dibentuknya BPIP berarti. Ya. Itu salah satu chaos kedua juga. Yang seharusnya menurut Mas Ardi seharusnya tidak perlu ada Hari Kelahiran Pancasila, juga tidak perlu ada BPIP. Karena toh dari dulu nggak ada itu semua juga kita tetap Pancasila sebenarnya kan. Yang tidak Pancasila penguasanya dari dulu. Nah, Kalau bikin film G30 SPKI yang baru setuju nggak? setuju dong. Ntar dulu, tanya dulu, belum dijawab. Sebetulnya kan ya film bisa disesuaikan dengan pandangan-pandangan baru, gak ada masalah juga. Oke. Yang penting adalah esensinya bahwa peristiwa itu pernah hampir menghancurkan bangsa Indonesia. Perbuatan komunis waktu itu Dan apa yang di dalam film itu hampir 90% sohe ya. Sohe, kejadiannya, iya. Karena Karena menurut beberapa pihak kan ada yang dianggap itu yang bikin itu tidak sesuai. temanku Arifin Senur itu Iya. orang yang sangat teliti, dia referensinya banyak, di kemana-mana belajar. Tapi yang perlu diingat itu waktu itu PKI yang sangat pro kepada Cina, ya. bukan kepada Soviet tuh. Ya. Your answer is yang langsung aja, mungkin ada orasi, mungkin ada topik tertentu, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Apa menurut Babe Haikal? Sebagai rakyat biasa. Iya, apa sesuatu yang Sebagai konkret yang rakyat harus kita lakukan, Babe Haikal? Kembalilah kepada sejarah agar semuanya clear dan jelas. Dan sejarah telah terukir dalam buku dan sekarang dalam film. Film G30 SPKI itu adalah sejarah. Dahulu kita tuh ngelotok karena pada waktu itu zaman SD itu kan suruh nonton dan suruh bikin resume. SMP nonton lagi. SMP nonton lagi, SMA nonton lagi, kita nonton semuanya itu di bioskop, wajib kita datang dan kita nonton, dan pulang itu kita masih bikin catatan, kita resumekan, kita ringkas. Akhirnya kita tahu bahwa penjahat negara kita ini dulu namanya itu komunis, itu penjahat. Jadi ya dulu yang Gitu. yang mengkhianatin, yang punya rekor mengkhianati Indonesia 2 kali tahun 48 dan 65 itu namanya PKI. Dan cara-caranya Bukan HTI, Bukan. bukan SPI. dan cara-caranya itu terukir jelas sekali di situ. Jadi kami, saya dan teman-teman telah sepakat untuk menyampaikan sebuah berita massal, nobar di tempat masing-masing karena ada pandemi ya. Ya. Nontonlah film G30 SPKI produksi PFN. Produksi PFN. Sutradara Arifin Senur. Pemain sebagai Bung Karno Umar Khayyam. Sebagai Pak Harto Amar Sokatamsi. Masih hafal. Sebagai edit teman saya. Sebagai edit si apa namanya? Kurang mirip tapi ya. kurang mirip. Dicari yang kayak Adit nggak ada sejelek itu. Justru malah Pak Tito tuh lebih mirip. Kalau bikin lagi harusnya bisa diajak. Jam berapa Babe Haikal? Mungkin kita bisa nonton rame-rame pakai Zoom, jadi atau pakai TikTok, jadi kita ada maksudnya Nanti akan diumumkan. Babe Haikal maksudnya. Nontonnya di YouTube aja. Iya, tapi kan rame-rame pakai Rame-rame kan Zoom. dengan keluarga, nggak usah. Tapi tadinya udah kita buat satu kesepakatan Jadi nobar internet di masjid-masjid, snowball dengan di mana-mana Zoom kita dan nobar. YouTube. Tapi ternyata karena pandemi ini kita taat pada pemerintah agar, saya kebetulan duta COVID ya. Saya duta COVID dari duta COVID untuk negara. Makanya itu kita duduknya jauh-jauh nih ya. Jadi Di sofa yang kita enak. taat kepada pemerintah untuk tidak melaksanakan nobar itu, tapi tetap kita instruksikan nobar di tempat masing-masing, dan kita menghimbau kepada negara untuk membolehkan dan membiarkan itu sebagaimana dulu pernah terjadi tahun lalu tuh, terjadi hambatannya itu netizen, buat apa sih ya, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau sekarang jas metal jangan sekali-kali melupakan jejak digital. Oh iya, metal, mantap. Tapi ada satu hal soal, kita bicara soal komunis ini. Jadi saya nonton seri The Family di Netflix. Itu tentang kelompok fundamentalis Kristen di Amerika yang selalu menguasai Gedung Putih.
Nah, kelompok ini muncul untuk menghambat WESP. ya, WASP. itu untuk menghambat gerakan komunis. Ada dialog di situ. Dia bilang komunis itu ideologi buatan manusia paling dahsyat. Tidak bisa dikalahkan oleh ideologi buatan manusia yang lainnya, kecuali oleh Tuhan. Jadi untuk melawan ideologi komunis ini, hanya ideologi buatan Tuhan. Nah, kalau di Amerika dengan kelompok Kristen itu, fundamentalis, di Indonesia dengan agama, waktu 65 itu kebetulan Ansor sama PMKRI yang itu Katolik Subanjaya itu yang mengkoordinasi itu kemudian melawan, dan memang yang bisa mengalahkan komunisme ini memang agama. Itu sebabnya komunis selalu benci agama. Iya. Bahaya. Makanya Trisila itu yang mau dihilangkan. Ketuhanan. Oh iya ya, nyambung ya berarti ya. Nyambung. Sebentar, benci agama artinya termasuk semua ya, Islam, Semua agama. Kristen, Katolik, Protestan, Tergantung di negaranya aja. Konghucu, Buddha, Jadi gini, Hindu, semua. Ini gua kasih flashback lagi soal sejarah ya. Ketika Partai Komunis berkuasa di Rusia, saat itu juga Stalin, waktu pertama kali Stalin nih berkuasa, saat itu dia mengeluarkan statement, ratakan dengan tanah, level to the ground all the churches, semua gereja habis. Waktu Stalin berkuasa pertama kali. Jadi kalau suatu saat nanti ini tiba-tiba ada PKI yang berkuasa di Indonesia, ya bisa terjadi seperti itu juga, ratakan semua masjid di Indonesia. Masjid dan gereja-gereja juga rumah ibadah. Iya, termasuk Gereja juga, kelenteng juga. Ini sejarah, ini bukan hoak, ini bener. Pertama kali Stalin berkuasa. Nah, Urutan menuju ke sana juga terjadi lagi. Kayak Urutan itu sama. Di Cina Dulu kan begini, terus begini. Di Cina Konghucu juga disikat. Di Tibet Iya. Buddhism disikat juga. Jadi di mana tempat itu ada agama, jadi kebetulan di sini mayoritas Islam. Yang disikat ya Islam. Kalau bagi negara Pancasila, candu itu kan haram. Betul. Kalau negara komunis, agama itu candu. Nah, Begitu ya. Itu semua tokoh komunis mengatakan agama itu candu. agama itu candu, agama itu drugs. Nah, yang menarik itu Jadi haram. Jadi ilegal di negara komunis itu, agama itu candu itu ilegal. yang menarik itu, dan di filmnya biografinya Dalai Lama Tibet yang dibikin Disneyland, itu ada dialog Mao Zedong manggil Dalai Lama ke istananya, waktu itu kemana sih, pokoknya di istananya Mao Zedong. Dia ngomong begitu, agama itu candu sama Dalai Lama. Oh ya? Biangnya Buddha, gila. Kamu jangan, jadi Tibet itu nggak maju karena agama lo itu, karena Mao Zedong. Hebat ya. Maksudnya punya keyakinan itu hebat, bisa ngomong gitu sama. Candu buat mental health dibilangnya kan. Betul. Buat kesehatan mental manusia dan society itu menjadi candu atau drugs is religion, begitu kan dibilang. Ada, coba lihat itu, tapi filmnya sudah diblok oleh Disneyland sendiri. Disneyland kemudian melangi, yang saudara judulnya apa ya? Saudaranya Martin Scorsese. Aku nggak tahu siapa yang pertama kali ngomong Ini agama. saya nggak tahu ada hubungannya nggak gitu ya ketika Marx si Marx ya. komunis itu yang betul-betul meniadakan ketuhanan itu. Saya ingat di film apa saya lupa, tapi pemerannya itu Denzel Washington. Dia tuh membela satu keluarga yang dimana anaknya itu diculik dan kemudian Di Meksiko. Meksiko. Aku nonton dari pagi film itu. Oh nah itu Meksiko itu kan si bukan Meksikonya ya, si penculiknya itu kan betul-betul komunis. Dia nggak ada unsur sedikit ketuhanan. Terus ketika Denzel Washington bertemu dengan seorang pendeta yang baik, dia tuh dibilang maafkanlah, karena Tuhan pun Maha Pemaaf. Jawabannya, karena dia orang yang parah nih, nggak benar ini, jawaban si Denzel begini, soal memaafkan atau tidak itu urusan Tuhan, dan tugas saya itulah mengatur pertemuannya dia dengan Tuhan. Oh dia di film itu ya? Ya. Aku tadi pagi. Man nonton on itu. Fire. Man on Fire ya. Ah, benar, you got Man it. on Jadi- Fire. Terus saya tadi mikir tadi judulnya apa ya? Nggak, Ya, Man on Fire. jadi benar. apa ya? Tugas saya tuh mengatur pertemuannya dia. Akhirnya dia dengan mati Tuhan. kan terakhir? Mati. Ya, mati. Akhirnya dia mati. Aku bingung terakhir kenapa dia menyerahkan diri. Karena harus tukar badan. Tukar badan. Oh, di Demi negosiasinya tuh ya. Negosiasinya tukar Kenapa dia mau tukar badan? Karena dia udah mati juga anyway. Iya. Karena dia ketembak kan udah kan? Iya, yang itu orangnya nggak tahu penculiknya. Iya, bener. Jadi tugas saya itu mengatur Bagus tuh pertemuan dia filmnya. dengan Tuhan. Tadi pagi aku nonton film itu, gila. Keren tuh, keren. Nah, kalau yang Man on menarik itu Fire. yang filmnya produk Disneyland itu, Disney, Martin Scorsese. yang
cerita dari lama itu di ban oleh Cina. Boleh beredar. Poin dia. Nah, suatu ketika Disney mau ekspansi ke Cina. Dia ingin buka Disneyland di Shanghai. Kata komunis Cina itu, oke, kamu boleh di sini, tapi kamu cabut dulu film kamu itu dan kamu bilang minta maaf. Bilang Disneyland. Ya, Saya minta maaf. Saya menyesal telah bikin film itu. Bisnis. Nah, itu kemudian pernyataan itu dimaki-maki sama Jaksa Agung yang sekarang ini. Jaksa Agung Amerika sekarang, si Warren Barr ya. Ini Disneyland yang sampai bisa menjilat itu hanya untuk dagang. Padahal dagang itu kan keuntungan hari ini, padahal ini mengobrolkan masa depan bangsa Amerika. Gila itu Amerika, pedagang-pedagang Amerika. Jangan-jangan dia juga punya strategi juga, gitu ya. Yang dari dalam. Dia pernah membaca If you cannot beat them, join them. Dia pernah membaca riwayat hidup kayak Wahab Hasbullah. Yeah. Seorang yang punya integritas tapi bisa main ke sana bagus. Itu idola kita. Kalau Sun Tzu kalah untuk menang. Kalau Oke, udah kayaknya MVP. kayaknya cukup. Pertanyaan from your boys, from El, Maal. Cukup. Jadi pendengar aja ya. Udah, cukup mencerahkan ya malam ini ya. Nanti baru bertanya lagi. Nanti mungkin kita ada sesi lagi, teman-teman. Sekarang udah malam, udah mau jam 12 malam. Malam semakin larut. Jangan lupa klik dan subscribe selalu dan sebarkan, share video yang bermanfaat ini. Isinya daging semua. Ilmu semua. Ilmu semua harus disebarkan kepada teman-teman kita yang belum paham soal Pancasila dan komunisme. Semoga kita semua diberkahi Allah yang Maha Kuasa. Amin, ya Rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.